Ya, oke, kita mulai. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana? Kemarin saya kasih algoritma backpropagation gitu ya. Itu apa namanya? Saya kasih bagaimana menurunkan algoritma backpropagation gitu ya. Oke, latest modify. Ya, oke. Nah, hari ini ya. Hari ini kita akan masuk pada pembahasan implementasi ya. Di sini saya punya codingan. Saya kasih apa namanya? Pertama saya ambil bukunya yang dari coding yang saya ambil itu dari buku ini ya. Ini bukunya Deep Learning Illustrated Visual Interactive Guide to Artificial Intelligence ya. Jadi deep learning ini adalah jaringan saraf tiruan yang lebih kompleks gitu ya. Multi-layer perceptron dengan hidden layer lebih dari 2 gitu ya. Kemudian saya kasih linknya ya, Jadi silakan Anda download linknya di sini GitHub ya. Jadi masuk di link yang saya kasih di LMS ya. Kemudian Anda tinggal klik code, kemudian download zip-nya gitu ya. Oke, kemudian nanti ini apa namanya? Format filenya ini adalah dalam bentuk IPyNB ya, dalam bentuk IPyNB. Nanti yang akan kita running adalah yang mana dia? Selo mana Selo? Ini ya, Selonet in Keras ya. Ini adalah scriptnya, ini adalah extensionnya adalah IPyNB ya. Jadi ini codingan yang akan kita bahas di sini. Jadi kalau Anda klik ya, yang apa namanya, jadi pertama link yang saya taruh di LMS ya, itu Anda bisa download ya, Anda bisa download zip-nya ya, atau itu ya, atau ada cara lainnya sih ya, dia bisa langsung. Tapi gampangnya Anda tinggal download zip-nya aja, kemudian ya diekstrak. Kemudian nanti Anda buka di sini. Di sini banyak apa namanya script-script yang bisa Anda running ya. Jadi dia formatnya adalah IPyNB. Nah, ini dia runningnya di Jupyter Notebook gitu ya, Jupyter Notebook ya. Jadi minggu depan ya itu adalah tugas ya. Itu adalah tugas di mana nanti Anda presentasi ya. Presentasinya ya nggak lama lah, paling 10 menit lah ya Anda presentasi. Pakai laptop sendiri ya, itu apa namanya, maka pertanyaannya apakah Anda sudah install Jupyter Notebook gitu ya. Jadi aplikasi yang perlu kita install adalah ya pasti ada Python-nya ya, Kemudian ada namanya Anaconda Navigator ya, ada Anaconda Navigator. Di dalam Navigator ini nanti akan ada namanya Jupyter Notebook gitu ya. Jupyter Notebook ya. Ada juga Jupyter Lab ya. Jupyter Lab. Nanti saya pakai Jupyter Lab. Nah, maka pertanyaannya apakah Anda sudah install ya? Apakah Anda sudah install yang pertama adalah Python ya. Apakah Anda sudah install Python? Kalau Anda sudah mengerjakan tugas-tugas sebelumnya, pasti Anda sudah install Python. Kemudian yang kedua adalah Anda harus sudah install
Anaconda Navigator. Sebenarnya bukan Anaconda Navigator-nya ya. Anaconda Navigator, karena Anaconda Navigator itu nanti ada Jupyter Notebook sama Jupyter Lab ya. Saya pakai sistem operasi Linux di sini, saya pakai Ubuntu ya. Saya pakai Ubuntu. Nah, kalau mungkin agak sedikit beda ketika mau ngerunnya gitu ya, tapi kalau sudah run dia sama saja. Ya, ini saya coba run di sini. Ya, ada Navigator. Ini dia ya. Kalau Anda pakai Windows ya tinggal pertama Anda harus install dulu ya. Ini lagi running di sini. Ini tampilan Anaconda Navigator-nya. Jadi kalau Anda belum install ya tinggal install aja. Anda tinggal download Anaconda Navigator-nya ya. Tinggal, dan dia pasti gratis lah ya, Navigator. Nah, minggu depan ini Anda harus sudah install Anaconda Navigator ya, dan Anda sudah merun script yang minimal script yang akan kita bahas hari ini ya. Jadi saya ingin memastikan kalau Anda tidak ketinggalan di aplikasi yang ibaratnya pembahasan JST yang kita gunakan di Anaconda Navigator ya. Ya, di sini ada seperti ini ya Anaconda Navigator. Oke. Nah, kalau sudah running dia akan tampil seperti ini. Nah, tampilan ini akan sama ketika Anda running di Windows ya. Tampilan ini akan sama ketika Anda running di Windows. Nge-lag nggak? Komputernya nge-lag nggak? Suaranya putus-putus nggak? Nggak ya? Enggak, Pak. Nggak ya? Oke. Ya. Nah, jadi maka silakan, apakah ada yang sudah install Anaconda Navigator? Kalau belum ya itu jadi tugas minggu ini dan Anda presentasi minggu depan. Nah, nanti ketika Anaconda Navigator yang sudah running ya, nanti akan ada pilihan seperti ini ya. Ada namanya Jupyter Notebook ya, ada Jupyter Notebook sama Jupyter Lab ya. Jupyter Lab. Ini bisa pakai dua-duanya ya. Anda bisa pakai Jupyter Notebook atau pakai Jupyter Lab ya. Nanti saya akan running pakai Jupyter Lab ya. Jadi tinggal diklik aja launch-nya maka dia akan running gitu ya. Jadi tugas pertama Anda adalah install. Sebenarnya yang kita perlukan adalah Jupyter Notebook atau Jupyter Lab ya. Jadi Anda bisa running Jupyter Notebook atau Jupyter Lab gitu ya. Bisa tidak menggunakan Anaconda Navigator atau bisa juga menggunakan Anaconda Navigator seperti itu. Nah, jadi Anda bisa run-nya dari sini atau Anda bisa run-nya langsung dari command prompt gitu ya, pakai terminal gitu. Ini saya close saja. Tapi nanti kalau di Windows ya, kalau PC-nya kenceng lah ya, itu nggak masalah lah. Ini saya close saja, nanti saya runningnya pakai terminal. Oke, kemudian kita download dulu. Ini ya, ini Anda download dulu codingannya. Download zip. Ya, coba kita lihat. Saya mau running nanti yang akan saya gunakan nanti namanya Jupyter. Oke. Ya, saya pernah download tapi saya lupa naruhnya ya. Ini saya liatin, saya download dulu, kemudian nanti
saya akan oke, sudah. Saya akan taruh di ini, saya pakai Linux ya. Kalau Anda sudah ada yang install Linux ya, apa ya, sebentar. Saya bikinin BSD 18 ya, mana dia, ini kemudian tab download, gimana dia downloadnya, book itu gimana ya. Oke, ini ya, ini saya cut aja, saya bawa ke sini, saya taruh di JST 18 ya. Tuh, pastinya nggak ada. Download tadi ya, download ini ya. Nah, ini saya cut aja, saya taruh sini. Oke, saya ekstrak ya. Loh, kok baru? Aduh, mana dia? Ini copy ya, saya ekstrak. Oke, kita ekstrak ya, close. Oke ya, saya udah punya nih ya, ini saya download di, nah oke, kemudian saya mau, tadi saya buka di mana, JST 18 ya, cd JST 18. Oke, list. Nanti saya mau bukanya pakai JupyterLab. Nanti Anda kalau running di Windows tinggal klik yang di Anaconda-nya ya. Saya mau pakai running di sini aja. Ya, oke. Ini sama tampilannya ketika Anda runningnya dari Anaconda Navigator, tinggal diklik JupyterLab-nya tadi ya, atau Jupyter Notebook-nya. Itu formatnya karena IPyNB ya. Nanti dia akan buka di, dia lagi running. Ya, ini ya, dia akan run seperti ini. Ya, untuk saat ini kalau semisal Anda belum install, maka nanti Anda tinggal run-nya pakai Google Colab lah saya. Oke, kita buka. Nah, tampilan seperti ini. Ini adalah JupyterLab ya. Ini adalah JupyterLab. Nanti kalau bedanya JupyterLab sama Jupyter Notebook, kalau JupyterLab dia ada folder seperti ini. Ya, lebih memudahkan lah. Kalau di Jupyter Notebook satu tampilan. Kalau mau buka folder baru, dia harus pindah ke browser yang baru ya, ke web yang baru, tampilan yang baru. Jadi lebih enak pakai JupyterLab. Nah, kemudian ya di sini ada tab-tabnya. Ini adalah folder yang kita download dari GitHub ya, dari ebook yang tadi. Kemudian nanti kita masuk ke notebook ya. Di sini banyak nih. Ini adalah source dari buku yang dibahasnya. Kita nanti bahas di chapter 5 ya. Kita bahas di chapter 5. Itu sudah kita bahas 80% lah ya. 80% udah kita bahas. Nanti kita cari yang akan kita bahas hari ini, yang Anda akan presentasikan minggu depan adalah yang SellowNet ya, SellowNet ya. Ya. Oke. Ya, oke. Nanti paling masalahnya library-nya ya. Di sini mungkin kalau ada beberapa library yang diminta kita belum install, berarti nanti harus install dulu. Oke, saya tadi running di base ya, saya running di base. Saya punya banyak, ada namanya virtual environment ya.
Saya nggak ingat apakah di base ini saya sudah install library yang dibutuhkan di sini. Ya nanti kalau enggak, ya tinggal kita install aja ya. Kita bisa install dari sini. Nah, ini saya copy dulu deh. Ya, saya copy dulu. Saya running yang mana? Ya, oke. Saya punya backup di sini ya. Saya punya backup di sini. Ya, oke. Jadi pertama Anda harus install Jupyter Lab atau Jupyter Notebook. Silahkan. Anda mau install pakai paketnya punya siapa tadi? Anaconda, silahkan. Nah, Anaconda tadi ya, udah saya munculkan ya. Ini ya, jadi kita pakai Jupyter Notebook ya, mana Jupyter yang ada di basket. Ya, oke. Nanti banyak di sini library yang digunakan gitu ya. Nah, tapi di sini kita pakai TensorFlow sebenarnya, punya Keras, nanti punyanya Google ya. Itu yang akan kita gunakan ya. Saya punya dua, saya mau running yang di sini saja ya. Nah, ini saya nggak statik. Oke, dua-duanya deh. Ini yang kopinya. Ya, ini yang akan saya statik ya. Saya nggak tahu apakah di di environment ini, di base ini saya sudah install apa belum library-nya, nanti kita lihat ya. Ya, oke. Jadi saya punya dua di sini, ini kopinya. Dan ini kalau Anda lihat ini sudah run ya. Jadi kita ibaratnya ini adalah kalau di Python itu ya, Python dia tidak harus compile semua perintah ya, kemudian kita ubah menjadi exe gitu ya. Tapi dia ibaratnya kita bisa eksekusi ya, baris per baris atau beberapa baris ya. Idealnya dia bisa baris per baris ya, bisa kita run ya tanpa perlu kita compile ya. Itu inti dari interpreter itu ya, interpreter. Jadi Anda bisa run di sini, kemudian nanti kalau yang ini sudah run ya, nanti di sini saya akan ketik-ketiknya di sini ya, nanti saya lihat apakah saya sudah memenuhi library yang sudah diperlukan di sini ya. Nah, jadi minggu depan itu Anda sudah install secara lokal ya. Anda sudah install secara lokal Jupyter Lab atau Jupyter Notebook-nya. Kemudian Anda sudah punya script-nya ya. Kemudian bisa Anda running. Kemudian Anda sudah install library yang dibutuhkan. Saya kasih waktu seminggu untuk melakukan itu. Ini semua sudah ada ya, tinggal dicoba aja. Nah, hari ini yang kita bahas adalah kita akan membahas script ini ya. Script ini kemudian saya sudah melanggar hukum dengan melakukan screenshot ya. Di sini sudah saya taruh di sini ya, materi minggu 9 ini. Anda tinggal buka aja di situ ya, walaupun pakai bahasa Inggris ya. Nanti akan saya jelaskan. Di sini akan dibahas secara sebenarnya nggak detail ya. Nanti akan saya jelaskan juga intinya seperti apa yang akan kita coba running gitu ya. Jadi di sini akan melakukan implementasi teori-teori yang Anda bahas sebelumnya ya. Walaupun tidak semua ya, tidak semua, ada juga yang belum saya jelaskan ya, yang dulu pernah yang saya jelaskan waktunya nggak cukup. Ya, jadi nanti kita lihat di sini ya, kita akan lihat contoh yang sudah runningnya di sini, dan di sini nanti akan saya coba eksekusi dari awal lagi ya, kondisinya belum run. Jadi kalau di sini Anda sudah lihat di sini ini adalah ada angka 1 ya. Ada angka 1, angka 2, angka 3 ya. Ini menunjukkan bahwa sel ini sudah di-run ya. Sel ini sudah di-run semua. Sudah dieksekusi setiap perintahnya ya. Apakah satu baris atau beberapa baris perintah. Kalau kita mau bikin dari awal lagi ibaratnya, kita tinggal klik di sini kernel di atas ini. Kemudian Anda pilih restart kernel and clear all output. Nah, kemudian Anda restart di sini. Nah, kalau Anda lihat di sini, maka di sini posisinya adalah script ini, codingan ini belum di running
belum di running ya, ini belum di running. Kalau ini sudah di running di apa namanya kayak katakanlah di laptop sebelumnya ya, kalau dia tidak mengecek di sini ya, ini berarti sudah di running dan ini sudah ibaratnya sudah direkam lah, udah di save ya, ini sudah di running. Nanti kita lihat ya apakah saya di base saya ini di virtual environment saya di sini, ini saya punya base ya. Dan apakah di sini saya sudah install library yang dibutuhkan ya. Kalau belum ya berarti saya install. Nah, di sini ada beberapa library yang diinstal ya. Nanti masalahnya adalah biasanya di versi dari library-nya. Ya, misalnya ada versi ini pakai Keras ya. Ini ada versi berapa gitu ya. Biasalah ya. Kalau kita apa namanya main di pemrograman gitu ya. Banyak versi-versi yang update gitu ya. Kayak Python aja ada Python 2 sama Python 3 ya. Python ya kalau saya liatin ya ada di Python sendiri. Nanti banyak lagi versinya gitu ya. Itu baru Python-nya. Belum library-nya. Library nanti ada versi keberapa, nanti ada update-an gitu ya. Ada yang nggak bisa di running gitu ya, ada metode, ada kelas yang diupdate dan macam-macam gitu. Nah, itu mungkin nanti Anda bertemu dengan masalah seperti itu. Ya. Oke, nah di sini ada beberapa library ya, ada beberapa library yang digunakan ya. Sini ada Keras ya. Kemudian ini sebenarnya punyanya dia pakai TensorFlow ya. TensorFlow itu algoritmanya Python ya di deep learning ya. Kemudian dikembangkan lagi menjadi Keras. Nah, yang kedua ini adalah datasetnya ya. Yang kedua ini adalah datasetnya. Dataset ini nanti akan kita gunakan. Jadi kita ngambil datanya secara online ya. Jadi nanti kalau Anda tanya datasetnya mana Pak? Datasetnya ini ya. Jadi kalau nanti Anda mau lihat di situ ya. Nah, ya bisa kita copy lah ini. Nah, sebenarnya yang saya butuhkan cuma MNIST-nya aja sih. Bisa lihatin aja di sini. Ya, ini ada Keras dataset ya. Ini yang import yang kedua. Ya, ini adalah dataset yang kita bisa gunakan. Ya, ini datanya reverse lagi. Ini homepage, oke kita ke sini. Ya, ini dia ya. Ini adalah the MNIST dataset. Nanti saya jelaskan ini. Kemudian ya nanti kita lihat aja ya. Ya oke. Jadi sebelum saya lanjut, mungkin saya mau tanya dulu. Siapa aja yang sudah install Jupyter Notebook-nya? Coba. Siapa yang sudah install Python deh? Siapa yang sudah install Python? Ya, udah ya, Mas. Apa nih? Oke. Ya, udah banyak ya. Ya, oke. Yang sudah install Jupyter Notebook-nya siapa aja? Sudah ya? Ya, oke. Berarti Anda sudah coba. Ya, oke. Jadi, ya, maka pertanyaan terakhir. Ini akan saya ambil nilai ya. Jadi, presentasi itu adalah bagian dari nilai. Ya, jadi nanti minggu depan ada presentasi dengan semua teori yang sudah saya jelaskan dan juga yang akan kita bahas hari ini, gitu ya. Nah, jadi minggu depan saya baru minimal aja. Maksudnya minimal adalah yang penting Anda apa namanya run dulu. Nanti kita tambahkan lagi karena nanti ada optimasi beberapa algoritma yang dibahas di optimasi. Ini kalau angkatan 16 sudah ya itu jadi UAS-nya gitu ya. Jadi kalau misalnya Anda pengen lihat ya, saya pernah lakukan ini di angkatan 2012 ya. Itu saya minta mereka untuk apa namanya, saya kasih data, kemudian mereka ya,
Coba, jadi kalau Anda mau searching ya, masukin aja UAS jaringan saraf tiruan. Itu udah saya lakukan di yang itu videonya saya kasih minggu kemarin ya, itu sudah. Tapi untuk detail di ini dia ya, ini adalah UAS jaringan saraf tiruan. Yang ini angkatan 17 ini ya. Ini angkatan 17 ya ini. Ini angkatan 16 ya. Oke, kemudian ya seperti ini ya UAS-nya kalau Anda mau lihat. Jadi saya gabungkan antara teori sama prakteknya ya. Jadi siap-siap aja. Untuk angkatan ini ya karena kita bisa offline, saya pikir nanti ada beberapa juga yang presentasi untuk proyek akhirnya untuk UAS-nya. Ya, oke, kita lanjut di sini. Jadi nanti saya akan membahas skripnya ini menggunakan ebook yang di sini, ya. Jadi ebooknya ini. Kemudian nanti akan saya bahas ya, di sini ya. Akan saya bahas, ya. Saya ngikutin ebooknya ini saja ya formatnya. Mungkin nanti akan ada tambahannya gitu ya. Atau mungkin saya jelaskan dulu, nanti yang kurang-kurangnya saya lihat di sini gitu ya. Oke, ya seperti itu. Oke, sebelum saya lanjut, silakan kalau ada pertanyaan. Ada pertanyaan tidak? Cukup jelas? Belum, Pak. Lanjut ya. Oke. Ya, kita akan melakukan ya kalau bisa dibilang implementasi dari pembahasan kita minggu kemarin, tapi kita ngoding dari scratch ya. Kita tidak ngoding dari nol, tapi kita menggunakan library dari Google ya sebenarnya. Yang namanya adalah TensorFlow gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan library punya orang ya, maka pertama kelebihannya adalah kita tidak ngoding dari nol ya. Tapi yang lebih harus kita bisa adalah memahami algoritmanya pertama ya. Kita paham algoritmanya. Yang kedua, kalau sudah paham algoritmanya, yang kita lakukan itu yang kemarin-kemarin ya. Kita memahami algoritmanya. Yang kedua nanti kita coba gunakan library yang dibuat oleh orang lain ya. Dalam hal ini adalah katakanlah Google gitu ya. Nah, tadi sudah saya bahas apa yang perlu Anda siapkan secara hardware-nya. Kemudian nanti kita akan melakukan membuat model ya. Oke. Yang akan kita lakukan adalah pertama kita punya data ya. Nah, datanya itu adalah pertama akan kita ambil ya ketika kita melakukan import di sini ya. From Keras dataset import MNIST ya. Jadi nanti kalau Anda tanya dari mana datanya, dari sini ya. Kita ambil secara online ya. MNIST dataset. Nah, MNIST dataset ini yang biasa digunakan ketika orang belajar tentang jaringan saraf tiruan. Nah, MNIST ini adalah sebuah dataset yang merupakan handwriting, ya, tulisan tangan. Ya, tulisan tangan di mana tulisan tangan itu jumlahnya sebanyak, saya ambil di sini aja ya. Di sini ada pembahasannya. Oke, di sini ya. Jadi di sini ada datasetnya ya, dataset yang akan kita gunakan ya. Istilahnya adalah dataset ya, dataset. Dataset yang kita gunakan itu ada 70.000 data, ada 70.000 instan namanya. Ada 70.000 data, di mana data ini dari 70.000 ini nanti kita pecah menjadi dua ya. Ada 60.000 ya.
60.000 ini akan menjadi yang kita train ya, akan kita train, dan nanti ada data sebanyak 10.000 yang akan menjadi tes ya, atau valid ya, akan menjadi data testing atau data valid. Nah, dan ini sudah kita lakukan ketika kita menggunakan Google kemarin Playground ya, Playground ANN ya. Nah, jadi pertama datanya adalah sebanyak 70.000 instan, istilahnya 70.000 instan, di mana 70.000 instan ini terdiri akan kita pecah menjadi dua, 60.000 data train dan 10.000 data testing, seperti itu. Dan datanya ini adalah tulisan tangan, tulisan tangan sebanyak 70.000. Tulisan tangan ini adalah tulisan tangan dari di sini ya, collected from high school student, dari anak-anak SMA ya, high school student and census worker. Jadi orang-orang yang bekerja di badan sensus gitu ya, dia ngumpulin sebanyak 70.000 data. Nah, datanya ini adalah dalam bentuk tulisan tangan ya, tulisan tangan yang jadi ibaratnya kalau di codingan di sini ya, kalau di codingan di sini seperti ini ya. Ini ibaratnya adalah tulisan tangan biasa manusia ya, tulisan tangan manusia biasa, di mana nanti tulisan tangan ini kita ambil ya 28 piksel kali 28 piksel ya. Jadi Anda bayangkan kita punya dataset ya, di mana datasetnya itu adalah 28 piksel ya, dikalikan dengan 28 piksel. Jadi nanti di sini ada berapa? 70.000 tulisan tangan ya, 70.000 tulisan tangan. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah tulisan tangan seseorang itu berbeda dengan tulisan tangan orang yang lain. Nanti saya punya 70.000 data, di mana itu akan mengcapture tulisan tangan ya, mungkin 70.000 ini bukan berarti 70.000 orang ya, mungkin satu orang dia nulis berapa gitu ya. Kalau misalnya ada angka ini yang di capture adalah angka 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Jadi ini adalah classification di mana ada 10 kelas ya, ada 10 kelas ya, kelasnya dari 0 sampai 9 gitu ya. Nah, nanti orang akan menulis ya, katakanlah kalau satu orang nulis 10 gitu ya, kemudian berarti kan ada 7.000 orang ya, ada 7.000 orang. 7.000 orang akan menulis angka dari 0 sampai 9 gitu ya. Anda bayangkan di sini ada orang nulis angka 0, ada orang nulis angka 1, itu kan pasti nggak sama gitu ya. Tulisan saya angka 3, tulisan saya angka 4 gitu. Terus gitu ya, angka 5 gitu ya. Angka 8 kan beda-beda gitu ya. Nah, bayangkan ini ada berapa? 70.000 tulisan tangan ya. 70.000 tulisan tangan maksudnya 70.000 ini ya. Nanti orang yang nulis mungkin ada 7.000, itu bisa jadi seperti itu. Ya, jadi ada berapa? Ada 70.000 tulisan tangan, di mana itu nanti akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi konsepnya adalah misalnya di sini adalah satu data. Ini ibaratnya satu data. Nah, datanya ini akan kita ambil jadi ini setiap pixel ya. Ini ada setiap pixel. Setiap pixel itu akan mempunyai nilai. Ya, setiap pixel akan memiliki nilai. Nah, tapi nilai yang di sini tidak mengambil nilai RGB ya, tidak mengambil nilai RGB, tidak ada nilai red, green sama blue. Dia hanya nilai dari nilai 0 sampai, ini kalau Anda lihat ya, di sini ada nilai 0 sampai angka 255 gitu ya. Jadi kalau Anda lihat di sini, yang putih itu adalah nilainya 0,
kemudian sampai hitam banget itu adalah nilai 2255. Kayak gitu. Berarti di sini nanti kita menyimpan data ya di masing-masing pixelnya di sini. Ya, jadi datanya akan disimpan di masing-masing pixel. Ya, katakanlah di sini nilainya 0 gitu ya. Nanti di sini nilainya 0, di sini nilainya 0 gitu ya. Nanti di sini misalnya ya nilainya adalah 255 gitu ya. Kalau di sini katakanlah 96 gitu ya data yang disimpan. Kalau di sini misalnya 128. Ya, berarti yang kita pahami sebagai angka 3 ini itu sebenarnya adalah 768 pixel. Dapat dari mana 768? Dari 28 kali 28. Jadi 28 kali 28 pixel akan mendapatkan 768 pixel, di mana masing-masingnya ini, ya, masing-masing pixel akan menyimpan nilai dari 0 sampai 255. Itu sebagai inputnya. Ya. Jadi gambarannya ketika kita belajar kemarin, ya, ketika kita belajar ada input layer, ya, kemarin kita belajar ada input layer, ya, kemudian ada hidden layer, ya, kemudian ada output layer. Nah, maka di sini kita akan ketemu dengan kondisi kita memiliki 768 inputan. Maksudnya gimana, Pak? Nanti di sini ada X1, di sini ada nilai X2, di sini ada nilai X3, sampai pada ada X768. Jadi inputnya nanti ditambah dengan bias ya. Jadi nanti ada nilai biasnya misalnya ya, ada nilai biasnya. Nah, ini adalah input layernya. Jadi nanti masing-masing X1 akan menyimpan nilai masing-masing pixelnya. Apakah di sini 0, di sini 0, di sini 98. Ya, walaupun nanti ada normalize-nya ya, ada perubahan normalisasinya. Ya, nanti datanya hanya 0 sampai 1. Tapi intinya yang pertama Anda harus pahami adalah pembahasan kita sebelum-sebelumnya, kita akan mencoba membuat sebuah sistem di mana sistemnya itu akan kita train, kita akan membuat sebuah model ya, akan membuat sebuah sistem yang mampu mengenali tulisan tangan manusia ya. Lebih spesifiknya ini adalah dari angka 0 sampai angka 9. Nanti dipakainya di mana? Kita bisa bikin mesin ya yang dia bisa mengenali kode pos gitu ya. Ini udah dilakukan ya, ditaruh untuk mengenal tulisan tangan yang ada di amplop ya. Nah, jadi bayangkan aja sistem ini ya, ya seperti ini sistemnya. Jadi nanti di sini dia akan ada berapa? Ada X1 ya, ada X2, terus ada X3, terus sampai berapa? X768 ya. Nanti di sini outputnya dia bisa mengenali apakah dia 0, apakah 1, apakah 2 gitu ya, sampai pada apakah dia 9 ya. Jadi outputnya ini ada 9 value ya. Jadi di sini inputnya itu ada 768 value, katakan seperti itu. Sedangkan di outputnya ada 10 kelas ya, 10 kelas, 10 value dari angka 0 sampai 1. Walaupun di sini belum saya bahas, di sini fungsinya kita menggunakan softmax ya, softmax function ya, ini belum saya bahas ya, bagaimana supaya kita mampu bisa membedakan nilai 1 sampai 0 sampai 9. Nah, di sini nanti baru kita bikin struktur dari hidden layernya. Oke. Nah, sistem ini nanti akan kita train dengan menggunakan 60.000 data. Konsep yang kemarin kita bahas itu ya, kita akan lakukan 60.000 data, nanti yang 10.000 lagi untuk validasinya, untuk data testingnya. Seperti itu.
Kalau kita kalau kita lihat di programnya di sini, ya itu nih ya, saya lihatin di sini ya. Ini adalah library-nya yang akan kita gunakan, Keras ya. Kalau Anda mau searching silakan. Ini base-nya TensorFlow ya. Ini TensorFlow punya Google. Kemudian ini adalah datasetnya. Ya, ini adalah nanti kita ngambil data di sini ya. MNIST ini adalah datasetnya. Tadi saya bilang ada 70.000 data. Kemudian ini adalah kelas-kelas yang akan kita gunakan ya, sequential, dense, dan lain-lain. Nanti ini buat tampilan apa namanya angkanya ya. Nah, nanti di sini ada perintah-perintah sebagai xtrain, ytrain gitu ya, MNIST load data, lain-lain. Nanti bisa kita bahas. Ya, ini dia ya, ini trainnya 60.000 data, ini pixelnya. Nanti atau saya running di sini ya, saya running di sini. Nah, jadi pertama di sini Anda ngodingnya di browser ya, Anda ngodingnya di browser, sudah diinstal Python. Nah, karena akan saya eksekusi ya, Jadi minggu depan Anda presentasinya minimal ini dulu ya, minimal ini dulu Anda run di sini. Nah, Anda lihat di sini, saya belum install Keras ya, saya belum install Keras. Berarti kalau ketemu seperti ini, berarti saya belum menginstal library yang namanya Keras, seperti itu. Kalau saya mau install, gimana caranya Pak? Saya bikin, saya bisa install di sini sih sebenarnya, atau saya ada di sini aja ya. Saya coba install di sini aja. Pip install online ya, pip install kemudian Keras. Ya, coba kita lihat apakah latest library bisa diinstal. Kalau tanda bintang berarti dia lagi running. Ya, berarti di base. Oke, ini proses downloadnya. Download Keras. Ini sudah ya. Coba saya running lagi. Saya installnya 243. Oke, dia ngecek lagi library-nya. Ya, mungkin dia lagi running di sini juga ya, lagi download data juga. Pokoknya kalau masih bintang dia masih running aja ya. Kita tunggu aja. Ya, ini dia. Saya belum install, jadi itu ya. Ini saya lihatkan kalau Keras dia membutuhkan TensorFlow 2.2 ya. Ya, oke, berarti saya harus install TensorFlow lagi. Ini perintahnya pip install TensorFlow ya, saya running aja di sini. Saya install lagi ya. Pip install nih benar-benar saya lihatin cara installnya ya, library-nya ya. TensorFlow biasa aja. TensorFlow saya tanpa menentukan versi dari TensorFlow-nya ya. Oke, dia mintanya 2.2 ya. Versi 2.2. Oke. Saya running TensorFlow-nya, ini install ya. Ini yang penting ada koneksi internet aja ya. Ya, oke. Masih running kah? Anda bisa lakukan ini di command prompt ya. Tapi ini saya lakukan langsung di Jupyter Lab-nya, asal Anda tambahkan tanda seperti ini, tanda seru seperti ini. Ya, oke. TensorFlow berapa yang saya install? 3 ya, 3.1 ya. Harusnya dia nggak masalah. Oke, import. Oke. Kalau Anda mau running bisa shift enter ya, Anda klik shift enter. Iya, ada lagi yang error. Ada udah ya. Ini kan sudah kan, pip install TensorFlow. Dia mintanya berapa? Prompt layer, no module name.
Input error require TensorFlow 2.5 install TensorFlow. If insert TensorFlow sudah kan? Ya, coba install TensorFlow 2.2. Ya, ini biasanya jadi masalah ya. Oke, ini kita pakai yang dua-dua aja, spesifik yang dia minta. Ya, Anda pasti ketemu dengan ini juga ya. Ini kita proses install library yang dibutuhkan gitu ya. Iya, agak gede ya. Gede amat. 500. Ya, oke. Untung saya punya backupnya ya. Oke, ini lagi proses install library TensorFlow-nya ya. Jadi Keras itu apa namanya menggunakan Keras membutuhkan TensorFlow. Ya, oke. Tadi saya pakai 3.1 tapi dia nggak mau ya. Nah, kita lihat aja ini karena butuh lama ya. Kita bahas aja di sini. Nah, ini adalah contoh di mana dia sudah run-nya ya. Di sini kalau ada angka 1 seperti ini maka dia run ya. Angkanya bisa beda-beda ya. Ini hanya menunjukkan bahwa ini lebih dulu daripada yang di sini gitu ya. Kalau 1 kita run, ini 2 berarti ini kita eksekusi setelah yang 1 di sini. Nah, kemudian di sini ada perintah seperti ini, xtrain, ytrain, ini adalah tuple ya, super data tuple, kemudian koma, kemudian xvalid sama yvalid ya. Nah, minggu depan Anda harus bisa merunning seperti yang sedang saya install di sini ya. Jadi selama 1 minggu Anda nanti harus bisa merunning ya, bukan memperlihatkan yang sudah jadi, tapi harus merunningnya, harus merunning di komputer sendiri ya. Berarti Anda harus sudah siapkan ya. Anda harus siapkan apa? Install Jupyter-nya, install library-nya, kemudian di run ya. Ini biasa ya, bahkan kemarin angkatan 16 juga Pak TensorFlow-nya nggak bisa diinstal gitu ya. Nah, di sini saya liatin ya. Pertama di sini sudah ada dependensi antara satu library dengan library yang lain. Kemudian ada versi-versi tergantung dari script ketika dia running di sini. Makanya biasanya orang ngasih juga nih pakai versi berapa gitu ya. Nah, kalau di sini sudah running ya, di sini sudah running. Kalau Anda lihat di sini, ini ada tuple, ada 2 tuple di sini. Tuple pertama di sini ada dua data ya, ada xtrain sama ytrain ya, ada xtrain sama ytrain, kemudian ada xvalid sama yvalid. Dari load data tadi di sini. Jadi dari load data yang di sini yang saya bilang tadi ada 70.000, maka proses yang di sini adalah membuatnya menjadi x sama y. Berarti ini adalah inputnya, ini adalah outputnya. Ini adalah gambarnya, ini adalah ini ya, kalau ini saya ini saya screenshot aja biar Anda bisa lebih paham lagi. Perintah di sini ya. Ya, emang jadinya perintahnya sedikit aja, tapi kalau Anda nggak paham itu maksudnya apa ya bingung juga. Oke ya, ini saya lihatin di sini. Ya, kemudiannya. Ya, oke. Nah, ini yang saya katakan tadi sebelumnya, ini adalah MNIST ya, kita download secara online, load data. Di sini ada 70.000 data ya, 70.000 data.
Nah, kemudian 70.000 data ini kita bagi dua menjadi Xtrain ya sebanyak 60.000. Kemudian Xvalidnya ini adalah 10.000. Nah, kemudian nanti ada Xtrain sama ada Ytrain ya. Ada Xtrain sama ada Ytrain ya, Ytrain. Kemudian ada Xvalid ya, ada Xvalid sama ada Yvalid ya, ada Yvalid. Xtrain ini apa? Xtrain itu adalah yang apa namanya? Yang image-nya lah ya, ada seperti ini. Ini angka 8 gitu. Ini image-nya lah, bisa dibilang ini adalah image-nya gitu ya. Yang nanti disimpan dalam pixel-pixel ya, yang dalam pixel-pixel yang ada 768 pixel. Itu adalah Xtrain-nya. Ytrain-nya apa? Ya, Ytrain-nya adalah angkanya. Angkanya adalah angka 8 gitu ya. Jadi ada informasi ini, tulisan ini adalah angka 8 gitu ya, diklasifikasi. Nah, ini misalnya image-nya ya. Image seperti ini adalah angka 7 kayak gitu. Itu yang dimaksud dengan Xtrain sama Ytrain-nya. Kalau mau dibilang gampang, ini adalah input, ini adalah output-nya. Tapi inputnya adalah dalam bentuk image. Yang banyaknya adalah 60.000 kayak gitu ya. Itu adalah Xtrain, Ytrain, Xvalid, Yvalid. Ya, ini saya bikin detail aja. Ya, nanti minggu depan Anda harus bisa menjelaskan itu ya. Ya, Anda bisa menjelaskan itu. Ini masih download ya, saya lanjut lagi. Kemudian di sini ya ada Xtrain save ya. Xtrain save ini ukurannya ya, save-nya itu bentuknya, ukurannya. Berarti Xtrain ini ada 60.000 yang tadi saya bilang. Kemudian save-nya masih dalam 2 dimensi ya, 28 ke 28. Jadi di sini dari mnislot data ini kita pisah menjadi seperti ini ya. Kemudian dia di sini menjelaskan bahwa Xtrain itu ada 60.000, kemudian 28 ke 28 pixel. Begitu juga dengan Ytrain-nya. Ya, Ytrain-nya juga di sini ada 60.000 ya. Outputnya aja ya, outputnya aja. Nah, di sini karena dia ada dalam bentuk 2 dimensi ya, ini adalah numpy aja ya, metrik aja. Ini adalah array. Jadi di sini adalah Ytrain-nya. Ytrain data dari data ke 0 sampai data 11 ya. Jadi data pertama itu adalah 5, ya, data kedua adalah 0. Ini outputnya ya, ini adalah outputnya. Nah, ini adalah nih, coba kita lihat di sini 5 ya, ini adalah 5, ini adalah 0 ya, ini adalah 4, ini adalah 1. Ini baru datanya ya, kemudian 9, kemudian 2, kemudian 1, kemudian 3. Jadi maksudnya si mesin ini diajarin, ini angka 5 ya gitu ya. Kayak kita ngajarin anak kecil, kemudian kita tunjukkan. Ini kita tunjukkan gambarnya dan kita jelaskan ini tuh angka berapa gitu ya. Tapi banyaknya ada berapa? Ada 70.000. Ya, ini adalah ini ukurannya fix size-nya 5x5. Nanti Anda bisa ubah-ubah di sini. Kalau saya minta misalnya tunjukkan data ke 100 sampai ke berapa gitu ya. Anda tinggal rubah-rubah di sini aja. Ya, indeks-indeksnya aja Anda rubah. Ya, oke, ini masih running ya. Iya. Oke. Ya, punya Google ini ya. Ya, mudah-mudahan nanti selesai sebelum jam 10 ya. Oke. Itu ya. Saya lanjut aja di sini. Ya, jadi saya ulangi lagi, di sini kita punya Xtrain ya. Sebanyak 60.000 ya, kita punya Xtrain, Ytrain sebanyak 60.000 juga. Kita punya Xvalid ya. Di sini Xvalid, di sini ada 10.000. Kita punya Yvalid juga sama 10.000. Nah, di sini ada perintah plt imshow ya, image show. Kemudian dikatakan Xvalid diambil indeks ke 0. Ini adalah angka, ini adalah tulisannya. Ini adalah tulisannya seperti ini. Ya, ini 28 pixel. Kemudian kalau kita ambil isinya Xvalid seperti ini, maka ini datanya. Ya, jadi yang kita lihat seperti ini adalah yang disimpan di memori komputernya. Ya, atau disimpannya lah ya. Ini adalah representasi dari 7. Ya, berarti ini kan 0 ya. Ini 0 semua kan. Ini 0 ya kan, ini 0, ini 0, ini 0, ini 0 gitu ya. Ini dia.
Ini 0 ya sampai baris pertama, ini baris kedua 0, baris ketiga 0. Coba kita lihat ini kira-kira baris keberapa. 10 ya. Nah ini mulai datanya nih, ini 84 yang ini. Ya, ini 84 kayak gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi Anda harus bisa memahami bagaimana komputer ini baru gray, belum RGB ya. Belum red, green, blue gitu ya. Belum menyimpan dalam warna. Ini baru menyimpan warna dari 0 sampai 255 ya. 255 mana? 255 lagi. Ya, ini 255 hitam banget ya, hitam banget. Ya, ini barunya lah di daerah sini nih. 255. Ya, tergantung speednya juga ya. Ya, oke. Jadi itu adalah datanya ya. Datanya adalah tulisan tangan. Kemudian jadi yang Anda harus pahami adalah kita akan ngolah input data di sini. Ya. Nah, waktu UAS anak 16 itu saya kasih supaya mereka memproses inputannya adalah gambar. Bisa membedakan antara tas, antara sepatu, antara baju seperti itu. Ya, walaupun masih hitam putih ya, tapi ibaratnya inputnya bukan tulisan tangan tapi barang. Ya, jadi nanti sistemnya bisa membedakan apakah ini baju, apakah ini sepatu gitu ya. Seperti itu. Ini bisa dipahami ya. Jadi representasi dari image 7 ini kita simpan dalam bentuk image 28 pixel kali 28 pixel. Kita ingat kalau komputer mulainya dari 0 ya, berarti 0 sampai 27 indeksnya ya. Ini kita simpan datanya, ini datanya masih dalam bentuk dimensi 2x2. Ya, ini adalah ibaratnya row-nya sama kolomnya gitu ya. Ini row sama kolomnya, ini row-nya, data ke kolomnya ya. Seperti itu. Ini tampilannya. Kemudian ibaratnya Y valid ini ya, ini Y-nya ya, ini adalah klasifikasinya, ini adalah Y-nya, ini adalah X-nya. Jadi X ini nanti Anda bisa coba nih ganti ya. Tapi kalau ini kan masih apa namanya? Kita belum latih lah ya, ini belum kita latih. Lama ya. Ya nggak apa lah, saya ngeliatin langsung live-nya ya. Sambil ngejelasin di sini. Anda bisa memahami ini ya. Jadi kita akan mencoba melatih sebuah mesin sehingga dia bisa pintar, bisa membedakan antara menggunakan algoritma apa Pak? Menggunakan algoritma backpropagation yang Anda bahas minggu kemarin gitu ya. Oke. Nah, di sini ada proses namanya pre-process data. Pre-process data ini ibaratnya kita menyiapkan data ya. Seperti di sini ya, kita akan mengubah di sini. Kalau di sini adalah resave ya, resave. Yang tadinya adalah 28 ke 28 ya. Kalau saya mau jelaskan perintah di sini ya, saya print screen aja. Di sini adalah proses kita ngubah format datanya. Oke, jadi datanya ini kita rubah. Yang tadinya adalah 28 ke 28 gitu ya. Jadi sebelumnya datanya adalah 28 ke 28. Nah, harusnya ini tulis ya. Oke, ini adalah 28 row ya. 0 sampai 27. Kemudian di sini adalah 0 sampai 27 ya. Jadi ini adalah 28 kali 28 pixel. Ya, 28 ke 28 pixel. Ini adalah 2 dimensi ya, ini adalah 2 dimensi. Kita akan rubah menjadi hanya 1 dimensi ya. Di sini akan menjadi 784. Sorry. Oh, tadi saya salah ya. 8 ke 8 itu berapa? 64 ya. Saya bilang tadi berapa? 76 ya. 78. Ya, sorry ya. Saya ketukar ini. Jadi itu adalah 784 ya, ada 784 pixel seperti itu, saya ingatnya 768. Jadi 784 dapat dari mana? Dapat dari 28 pixel kali 28 pixel ya. Jadi extend di sini ya, extend di sini. Atau saya turunin dikit deh. Ya. Jadi extend di sini masih 2 dimensi ya, masih 2 dimensi 28 kali 28 pixel di sini.
kita kasih metode ya, metode resave. Kita akan ubah 28 ke 28 ini menjadi 784 ya. Ini kita ubah menjadi 784 ya, satu dimensi ya. Kemudian di sini tipenya, tipe datanya kita akan ubah menjadi float ya, menjadi float 32 bit gitu ya, menjadi float 30. Paham ini ya, float 32 bit supaya lebih ringkas saja. Defaultnya misalnya float 64 bit gitu ya. Jadi di sini perintah di sini extend yang di sini akan memiliki berapa 784 pixel gitu ya. Jadi si extend ini adalah hasil dari extend kita receive kemudian kita S-type ya. Itu bedanya matematik komputer beda ya. Jadi extend sekarang ibaratnya kita rubah formatnya yang tadinya adalah 28 ke 28 pixel, kita dengan perintah di sini ya, receive 60.000 banyaknya. Kita ubah menjadi 784 ya. Kemudian tipenya menjadi tipe 32 bit ya. Sehingga extend sekarang dia akan, karena tadi awalnya saya katakan inputnya adalah 784 pixel ya. Oke, ini kalau zaman dulu GST pakai image ya, belum pernah di kita ya. Jadi di kita belum pernah ada GST pakai image ya, pakai image gitu. Jadi ada GST-nya, ada image-nya gitu ya. Belum pernah ada di kita. Kalau Anda mau coba silahkan ya, karena ada image processing-nya di sini ya. Jadi termasuk walaupun ini belum sederhana lah, ini belum bukan dibilang image processing lah ya. Hanya receive saja ya. Jadi kalau Anda misalnya pengen, Pak, boleh nggak saya ambil skripsi tentang GST ya. GST image ya, itu banyak ya, udah lama ya. Tapi bentar. Image implementasi polatan pengangguran Genova GST image aslinya muncul ada nih, unilanya udah ada ya. Deteksi email deteksi apa ya? Ada, citra digital ya, IPB ya. Di global belum ada ya. Ya, kita lihat. Oke ya, ini dia ya. Sistem identifikasi dan pengenalan pola citra tanda tangan ya. Menggunakan sistem jaringan server ya. Jadi inputnya adalah tanda tangan ya. Di sini tanda tangan. Boleh juga nih. Ya, sama ini yang kita bahas tadi ya. Ini pelatihan GST-nya. Ya, nanti ada tugas saya mau Anda minta review jurnal ya. Oke, itu next task lah ya. Ini pakai apa dia? Ini ya. Ini bisa banget nih. Bisa banget dijadikan sebagai skripsi ya. Dan sudah banyak ya. Oke, kita balik lagi ke materi kita. Apakah masih jalan? Makin lama ya. Ya, oke, kita balik lagi. Gimana tadi? Oke ya. Jadi sekarang ekstrimnya sudah satu dimensi. Nah, di sini ada proses ya. Di sini ada proses. Ini kalau ini sama aja di C++ ya. Ini perintah ini tuh sama dengan perintah apa namanya? Extreme itu sama dengan extreme ya, extreme dibagi dengan 255 gitu ya. 255 ya.
Ini dikenal dengan proses normalisasi ya, proses normalisasi. Maksudnya apa? Maksudnya ini sebenarnya untuk mempercepat proses penghitungan juga, ya salah satunya. Kemudian ketika ada format data yang berbeda-beda ya, apa namanya? Atau kalau saya mau jelasin di sini, oke, salah. Kita print screen lagi. Rem di sini ya. Kalau di sini proses di sini adalah mengubah range data ya, mengubah range data. Ya, jadi range data sebelumnya itu adalah 0 sampai 255. Kita akan ubah menjadi 0 sampai 211 ya. Di sini ada proses extreme sama dengan extreme dibagi dengan 255. Ya, jadi kalau kita punya misalnya datanya adalah 255 katakanlah ya, maka kalau kita masukin ke rumus ini extreme itu sama dengan extreme dibagi 255 ya. Maka kalau kita punya ekstrimnya 255, maka 255 dibagi dengan 255 ya. Jadi 255 ini akan menjadi 1 gitu. Jadi formatnya ini kebanyakan formatnya adalah 0 sampai 1 ya. Kalau saya punya 0 ya, berarti sama dengan 0 dibagi 255, maka sama dengan 0 ya. Kalau saya punya berapa 125 gitu, maka nanti 125 dibagi dengan 255 ya, 0, berapa gitu ya. Nah, jadi di sini adalah proses di mana kita mengubah, ini dikatakan sebagai normalisasi gitu ya. Istilahnya adalah normalisasi, mengubah format data saja dari 0 sampai 255 sampai 0 sampai 1. Itu untuk memudahkan perhitungan ya, mempercepat. Nah, di sini. Kenapa tadi kita bilang di sini sudah satu dimensi ya. Jadi di sini kalau tadi datanya sebelumnya ada misalnya 59, 255 pikselnya ya, menyimpan datanya seperti itu dalam bentuk integer, katakanlah ini integer ya. Maka di sini sekarang kita ubah menjadi float ya. Nah, floatnya di sini ya. Ini formatnya sekarang yang satu kayaknya ada satu tadi ya. Mana yang satu? Nggak ada yang satu. Tadi kayaknya ada 255 ya. Ya, ini di sini hanya merubah formatnya ya. Hanya merubah format darinya 0 sampai 255 menjadi 0 sampai 1. Ya, ini dikatakan sebagai preproses. Nah, ketika Anda melakukan skripsi, mengangkat skripsi bertemakan tentang seperti ini ya, apa namanya tadi, maka itu ada bagian dari apa namanya mempersiapkan sebelum ke preprocessing namanya ya. Ini lumayan nih kalau Anda mau ambil ya. Nanti pakainya pakai apa? Pakainya library yang sudah ada ya. Jadi Anda tidak ngoding dari nol. Ibaratnya Anda gunakan Keras gitu ya. Anda tinggal bikin GUI-nya seperti ini, mau pakai Python, kalau di Python misalnya pakai desktop atau pakai web sekalian, pakai Django ya sekalian bisa aja. Seperti itu. Jadi dia akan mengenali, atau nanti carilah manfaatnya di mana gitu ya. Seperti itu. Ya, kita balik lagi. Gimana tadi? Sudah selesai belum? Masih belum, 12 menit lagi. Ya, kita lanjut. Iya, ya ini masih pre-proses ya. Nah, kemudian di sini adalah proses mengubah outputnya ya. Jadi kalau tadi adalah inputnya, kita ubah menjadi 0 sampai 1. Kalau di sini adalah mengubah format dari outputnya. Kalau ini input tadi kita preproses. Kalau sekarang kita outputnya di sini. Y-nya ya, Y-nya itu adalah outputnya. Kita pakai apa namanya? Metode namanya categoricalnya namanya one hot encoding ya, one hot encoding. Nah, kalau Anda lihat di sini, ini adalah proses perubahannya. Ya, ini namanya adalah one hot encoding ya. One hot encoding. Saya jelaskan di sini aja. Namanya adalah one hot encoding gitu ya.
Kita punya data misalnya 7, kita punya data adalah 8 gitu ya, dan lain-lain. Nah, ini akan kita rubah karena kita akan merepresentasikan 7 ini ya, menjadi suatu nilai yang nanti kita bisa representasikan dengan outputnya. Ingat ya, outputnya itu kalau kita lihat strukturnya, kelasnya, classification itu terdiri, kalau di kasus yang sekarang kita bahas ada 10 kelas. Ada 10 kelas. Nah, 0, 1, 2, 3 sampai 9 ini sulit untuk kita katakan dia termasuk kelas yang mana. Ya, jadi di one hot encoding ini kita akan ubah format 0, format 1, format 2, format 3 dan format yang lainnya sehingga nanti kita akan merubahnya menjadi seperti ini. After ya. Jadi misalnya kalau Anda ingin merepresentasikan 7 gitu ya di dalam one hot encoding, maka nanti Anda punya seperti ini ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah 7. Sorry. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gitu ya. Kalau angka 0 gimana Pak? Kalau angka 0 ini adalah 1, 0, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Gitu. Ini 1 gitu. Kalau 1 gimana Pak? Jadi kalau 1 berarti di sini 0, di sini satunya gitu ya. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 kayak gitu. Ini kalau kita bikin struktur JST-nya, ingat ya, ada input layer, ada hidden layer, ya, sama ada output layer. Ya, jadi kalau di input layernya, halo guys, masih ada? Ya Pak. Masih, takutnya putus saja. Ya, oke ya. Kalau ini tadi kita katakan ini adalah X1, X2 gitu ya, sampai X berapa tadi? 784 gitu ya. Ini nanti masuk ke hidden layernya. Nah, di output layernya itu nanti yang saya bilang tadi ya. Seperti ini gitu ya. Mana gambar bagusnya. Nah, seperti inilah ya. 1, 2, 3, 4, 5. Dan di sini 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. Kayak gini ya. Nah, berarti kalau kita pengen angka representasi, ini sebenarnya pakai softmax nanti ya, tapi ini representasi dari 7-nya gitu ya. Berarti kalau 7, ini adalah 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, jadi kalau outputnya dari layer output seperti ini, maka ini adalah 7. Itu ya. Jadi kita merubah format yang tadinya adalah angka 7 biasa ini menjadi representasi seperti ini. Nah, jadi outputnya ada 00000 seperti itu. Itu yang dikatakan sebagai one hot encoding. Ini perintah seperti ini. Ya, jadi sekarang si outputnya itu akan menyimpan seperti ini. Ya, jadi di sini adalah proses mengubah output yang tadinya misalnya 7 gitu ya menjadi ini. Representasi dari 7 itu seperti ini nantinya. Itu ya, dalam array satu dimensi. Jadi kalau 7 ini simpan ini 000000100 kayak gitu ya. Bisa dipahami ini? Jadi si input tadi kita rubah menjadi satu dimensi ya, kita flatten istilahnya gitu ya. Kita ubah menjadi 784. Kemudian range datanya kita ubah dari 0 sampai 1 dengan perintah ini. Kemudian dua perintah ini ya. Kemudian outputnya kita gunakan metode namanya one hot encoding sehingga nanti kita bisa gunakan softmax di sini. Ya, softmax ini akan kita gunakan untuk outputnya. Dia ada 10 klasifikasi dan sebelumnya harus kita ubah yang tadinya angka 7 ya, angka 7 doang menjadi akan representasi dari 7 itu ini di one hot encoding. Bisa dipahami ya?
Jadi kalau ketemu ini maka itu adalah 7, walaupun nanti ini ada probabilitas ya. Nilai probabilitas ini lebih besar ya. Itu yang kita anggap sebagai outputnya. Nah, itu adalah pre-processing datanya ya. Ya, jadi kalau Anda ngambil JST tentang ini itu belum masuk ke JST-nya, itu baru persiapan datanya. Nah, di sini baru adalah penggunaan dari input, hidden layer, sama outputnya. Seperti itu. Ya, di sini kita punya, sebentar, ini cuma satu doang yang dibahas. Ya, saya pengen lihat sebenarnya. Lama juga ya. Ya sudah, oke. Saya lanjut aja ya. Di sini sigmoid activation ya, dan 64. Ya, oke. Di sini ya. Ini tadi sudah. Nah, ini baru kita menggunakan perintah-perintah ini baru kita menggunakan jaringan saraf tiruannya ya. Implementasi pakai punya Google lah ya. Kita tadi sudah mengimport sequential di sini. Ya, kemudian ini kita simpan dalam sebuah objek reference namanya model ya. Kemudian model karena dia adalah sequential, ya ini OP ya. Model karena dia sequential, maka kita bisa memanggil metode yang ada di sequential ini. Ada namanya add ya. Add ini adalah kita bikin arsitekturnya nih. Kita lagi bikin arsitekturnya. Di sini kita menentukan inputnya. Inputnya adalah 784. Ya, 784 ini baru bikin arsitekturnya aja. Input 784 ya. Ini karena tuple kita kasih koma di sini. Kemudian ini adalah activation function di hidden layer-nya. Ya, ini kalau mau kita jelaskan. Ya, jadi perintah yang di sini ini adalah pembahasan yang kemarin kita bolak-balik saya jelaskan ya. Oke, jadi ini adalah implementasi dari JST-nya ya. Ini ada, di sini kita lagi bikin arsitekturnya. Ini adalah input layer-nya. Ini adalah input layernya. Kita katakan input layernya ada 784 inputan. Ini adalah hidden layernya. Ini adalah hidden layer. Kemudian hidden layernya kita gunakan, ini adalah activation function ya. Ini adalah fungsi aktivasi. Ya, kalau udah sampai ke sini, Anda udah belajar kemarin kan udah paham ya. Oh itu Pak, fungsi aktivasi. Kita pakai sigmoid. Kemudian ini adalah banyaknya neuron. Ini adalah banyaknya neuron. Nah, jadi Anda bayangkan input layer itu ada berapa? 78 neuron katakanlah ya. Kemudian di hidden layernya itu ada 64 neuron gitu ya. Kemudian di output layernya kita pakai 10. Kenapa 10? Karena di situ ada 10 klasifikasi. Nah, ini baru arsitektur, belum termasuk deep learning ya. Ini baru satu hidden layer. Nanti kita bisa tambahkannya lagi. Nah, minggu depan itu yang Anda lakukan. Anda bisa ngubah-ngubah fungsi aktivasinya. Anda bisa ubah-ubah jumlah neuronnya. Oh, ini kan fix ya. Ini fix. Softmap juga fix ya. Nah, ini fix. Ini Anda rubah. Anda bisa tambahkan lagi hidden layernya. Anda bisa ubah activation function-nya. Yang sebelumnya kalau pakai playground Anda tinggal klik-klik saja, tapi terbatas jumlah neuronnya. Kalau di sini banyaknya neuron bisa. Nanti ya mesinnya akan lama gitu ya, seperti itu. Tapi minimal kalau Anda bisa seperti itu udah lumayan ya. Iya, oke. Masih lama kah? Jaringannya jadi pengajalannya. Ya. Oke, halo masih ada? Masih ya? Masih Pak. Ya syukurlah. Ya kita lanjut. Oke ya, ini saya memang sengaja ingin menunjukkan kepada Anda ya. Ketika 2016 juga banyak ya masalah di sini Pak, TensorFlow-nya
nggak bisa gitu ya, tapi terakhirnya bisa lah. Buktinya mana Pak? Lihat di YouTube-nya, mereka pada bisa. Dan nanti Anda cobanya harus running ya, harus dari nol. Dah, ini ada arsitekturnya ya, layer 1. Ini kalau di sini parameternya itu maksudnya hubungannya ya. Ini kita bisa hitung. Ya, ini adalah hidden layernya. Ini adalah outputnya ya. 784 nih, ini ada penghitungannya ya. 784 ini inputnya ya, ini inputnya. 784 input, kemudian 64 ini hidden layernya, maka ini adalah weight-nya ya. Hubungannya nih, hubungan dari weight-nya, banyaknya weight ya, banyaknya weight antara input layer dengan hidden layer ditambah dengan bias ya, ini biasnya, berarti ada segini. Kemudian ini adalah banyaknya weight antara hidden layer dengan output layernya ya, ini ditambah dengan biasnya. Ingat bias ada di setiap neuronnya ya, makanya dikatakan seperti ini. Ini udah Anda lihat di playgroundnya. Nah ini baru kita masuk ke ini, di sini masih menentukan learning rate di sini. Ya, ini pakai learning rate, kemudian metrik yang digunakan ada beberapa. Optimizer-nya juga pakai SGD. Kemudian loss-nya pakai mean square error ya. Ini bisa pakai beberapa parameter yang lain. Ini masih persiapan aja. Nah, ini baru masuk kepada trainingnya di sini. Jadi ketika Anda ini adalah inputnya, Anda tentukan X-train tadi ya, yang terakhir ini adalah X-train, ini adalah Y-train. Kemudian ini adalah batch size-nya, ya, setiap epoch ada batch size-nya ya. Ini epochnya 200, ini Anda bisa rubah ya. Kemudian verbose-nya biar kelihatan, kemudian validation date-nya, ini adalah validasinya. Nah, ketika Anda minggu depan ya, ini intinya di sini, yang tadi persiapannya. Ketika Anda klik di sini, nggak jalannya. Ya sudah, nanti Anda lakukan ini ya. Ketika Anda running di sini dengan settingan yang tadi sudah kita lakukan. Jadi settingannya mana aja Pak? Ini settingannya ya. Settingannya adalah banyaknya hidden layer. Ini kan berarti mati ya, ini inputnya. Bisa rubah ini tambah hidden layernya, ditambah di sini lagi ya. Anda bisa tambahkan di sini lagi hidden layernya. Pak, putus-putus ya, Pak suaranya. apa namanya? Ya. Gimana? Ya, jadi Anda bisa tambahkan lagi. Ini summary dari atas tadi ya, model summary-nya. Nah, ini bisa running rate-nya bisa Anda rubah-rubah lagi. Nah, nanti ini Anda atur lagi epochnya. Kalau ini juga bisa sebenarnya base size-nya. Base size itu ibaratnya dalam satu hitungan nggak cuma satu ya, tapi ada 128 neuron di sini ya. Ini sebenarnya ketika playground juga ada, tapi nggak saya bahas ya. Nah, ketika Anda run di sini, ya, nah ini adalah proses dari train-nya. Ini nanti tergantung dari kecepatan prosesornya ya. Secepat apa prosesor Anda, maka prosesnya mungkin sebentar, mungkin lama gitu ya. Nah, ini adalah proses train-nya. Ini adalah proses mendapatkan nilai weight ya, dengan akurasi yang kalau Anda lihat di sini ya, akurasinya pertamanya berapa dia? Akurasinya cuma 0, ini kan kecil banget ya. Ini weight-nya diupdate dengan algoritma backpropagation yang kita ambil tadi, yang kita bahas minggu kemarin, sehingga nanti akurasinya semakin tinggi di sini. Ya, setelah berapa epoch itu ya. Ini epochnya ya, ini epochnya ada 200, ini epoch ke-61. Ya, ini yang minggu depan Anda harus praktekkan ketika sudah install library yang dibutuhkan. Ya, sepertinya sebenarnya saya sudah install tapi bukan di base ya. Jadi saya lupa di mana ya. Kemudian kalau sudah ini sampai pada train epoch keberapa di sini.
Evo 93 ya. Mungkin kalau Anda yang sudah install Anda bisa coba, sehingga nanti di sini dengan arsitektur di sini ini akurasinya ya yang didapat. Nah ini udah mulai bagus banget ya. Nah di sini kita punya akurasi 84,46% akurasinya ya setelah 200 epoch seperti itu ya. Nah ini minggu depan yang Anda harus presentasikan. Bagaimana weight-nya Pak? Bagaimana weight-nya? Pertama adalah random ya. Kemudian nanti ada proses update weight yang kita bahas di video yang kemarin Anda tonton gitu ya. Jadi kalau Anda kemarin bahas, kemudian Anda kemarin nonton, kemudian sampai sini, ini adalah perubahan weight untuk setiap epochnya. Ya, jadi ketika satu looping, satu epoch gitu ya. Ini di epoch pertama gitu ya. Kemudian diupdate weight-nya ya. Weight pertama kan kita random ya. Kemudian kita hitung akurasinya dapat berapa gitu ya. Ya, itu berarti membandingkan yang benar dengan yang salah gitu ya, akurasi ya. Nah, seperti itu. Sampai sini kalau Anda sudah bisa merunning ini kemudian paham ini, itu udah lumayan ya. Nanti di level 2-nya ada optimasi untuk algoritma di sini. Sebenarnya optimasi deep learning-nya ya. Ada beberapa algoritma atau metode yang digunakan sehingga prosesnya lebih cepat lah, intinya seperti itu ya. Ya, jam berapa sekarang? 9.44. Ya, saya ternyata lama sekali. Ada error ternyatanya. Ya, oke. Saya punya beberapa ya, yang mana ya? Django, GV, Crypto, saya pakai yang mana ya? Oh, di Windows waktu itu. Ya, oke. Coba saya ulang. Coba di base ini. Ya, oke. Jam 9.46 ya, materinya sudah selesai ya. Ini cara install di Command Prompt ya. Yang penting Anda online. Ini mah agak gede, 516 ya. Jadi ini adalah cara install library-nya ya. Saya tadi tidak berhasil di sini. Ternyata ada yang error, entah apa, mungkin putus jaringannya. Ya, jadi salah satu kendalanya adalah bagaimana menginstal library-nya ya. Angkatan 2016 pernah ini masalah. Jadi silakan Anda coba install beberapa library yang dibutuhkan ya. Kemudian minggu depan Anda presentasi. Materi saya sampai sini saja. Jadi minggu depan Anda datang ke kampus ya. Enakan kampus lama apa kampus baru? Saya kasih pilihan. Kampus baru ya. Jadi kampus baru. Nanti minggu depan Anda presentasi ya. Ada presentasi. Presentasinya apa? Presentasinya pokoknya pastikan
dia running seperti ini gitu ya, dia running seperti ini. Jadi Anda bisa, jadi Anda sudah install Jupyter Notebook-nya, Jupyter Lab, Anda sudah install Keras, Anda sudah install TensorFlow 2.2 gitu ya. Kemudian kalau Anda bingung bisa lihat punyanya anak 2016, cari aja di YouTube ya. Keywordnya UAS jaringan saraf tiruan itu kan muncul ya. Kemudian nanti kalau minggu depan Anda tinggal presentasi, kemudian ya sudah, nanti saya kasih waktu. Nanti paling ini saya minta menjelaskan, kemudian nanti menambahkan ini arsitekturnya bisa dirubah-rubah. Anda coba dulu ya, nanti Anda juga memperhitungkan laptopnya ya, prosesornya, CPU-nya. Kalau CPU-nya i7 memori 16 saya pikir cepat lah ya. Tapi kalau masih i3, di bawah i3 memori masih di bawah 4 mungkin akan lebih lama ya, karena prosesnya itu adalah mengupdate tadi ya. Yang kita update itu segini, yang kita update ini adalah jumlah weight-nya di sini, sorry. Nah, ini ya, ini adalah jumlah weight-nya yang kita update ya. Ini adalah yang kita update adalah 50.890 apa namanya weight-nya. Setiap epoch berarti dia akan mau mengupdate 50.000 weight. Ya, diupdate sama dia ya untuk setiap epoch ya. Satu epoch ini 50.000 ya, itu weight yang diupdate, maka dia lebih lama. Ya, apalagi kalau misalnya Anda men-setnya apalagi yang bikin lama ya. Ininya ya, activation-nya ya. Nanti Anda bisa lihat kalau di playground Anda tinggal klik-klik di sini, Anda bisa beberapa atur ya. Caranya gimana? Coba di sini add, kemudian tab shift tab ya, shift tab. Ya, muncul lagi. Ya kalau nggak masuk ke Kerasnya aja ya. Masuk ke Kerasnya aja. Itu Keras datasetnya ya, buat Keras. Ya, ini masuk ke sini aja. Kemudian ini dia ya, sequential class. Ya, di sini harusnya dibahas ya, ini dance-nya ya, yang diatur dulu di sini ya. Ini ada berarti 8 ya, ini 8, ini 4. Kemudian tadi saya mau bahas apa tadi? Activation-nya. Activation-nya nggak dibahas di sini ya. Kelas tadi dibahas semua. Ini download dari mana nih? Ego. Ya, generate dataset. This was the data. Oh, ini pakai ini ya. Dia pakai image ya. Ya, ini build modelnya. Lebih rame lagi. Ini pakai Relu nih. Ini activation-nya pakai Relu. Ini Relu ya. Yang tadi Sigmoid, ini pakai Relu. Kemudian ya, ini juga lumayan ya. Ini yang saya bilang metode yang digunakan untuk optimasi deep learning-nya ya. Ya, oke. Ini kalau mau dicoba-coba silahkan. Anda googling aja. Google type activation function in Keras. Oke. Ya, ini dia ya. Ini dia.
Ini saya cari data. Ya, kalau enggak Anda tinggal googling aja ya. Ya, di sini pakai relu. Kemudian available-nya mana selain relu? Ini dia ya. Ini dia ya, available activation-nya di sini. Ada sigmoid, ada relu, ada tense, ada exponential. Ya, ini yang Anda bisa ketikkan di activation-nya. Nanti kalau Anda lihat ada beberapa versi ya, jadi sesuaikan aja yang kita gunakan. Seperti itu. Iya, ini udah beres belum? Oh, tadi saya ganti ke sini. Ya, ini masih dalam proses install ya. Jadi yang lebih cepat daripada sejam ya. Ya, masih running di sini. Saya butuh 500 yang untuk TensorFlow-nya. Oke, seperti itu saja untuk hari ini ya. Saya nggak sampai jam 10.30 karena saya harus pindah ke kampus lama ya. Jadi Anda bisa pahami apa yang jadi presentasi minggu depan ya. Jadi minggu depan Anda presentasi di kelas ya. Saya kasih waktu. Kemudian nanti Anda running laptopnya sendiri ya, harus pakai laptop sendiri. Kemudian silakan run cell by cell ya. Jadi Anda run ya satu sel gitu ya. Seperti itu ya. Jadi ini posisinya masih kosongan, kemudian nanti di run, kemudian silakan dijelaskan. Ya, oke. Di sini di 103 available-nya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ya. Ada 12 ya. Kalau misalnya ada 18 datang aja. Nanti yang presentasi misalnya 12 orang, sisanya tunggu aja dulu di luar gitu ya. Jadi kalau sudah presentasi Anda boleh nunggu atau Anda boleh tunggu di luar gitu ya, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau misalnya available-nya cuma 12 ya, sisanya tunggu dulu di luar sebelum presentasi. Jadi minggu depan saya nggak ada materi. Materinya adalah Anda presentasi semuanya ya, semua harus presentasi. Materinya saya ambil nilai. Kemudian kalau Anda mau rubah-rubah silahkan ya, sehingga nanti optimasinya misalnya bisa lebih dari 90% gitu ya. Kalau di sini cuma misalnya dapat 84 dengan arsitektur seperti ini, dengan Anda ubah-ubah arsitekturnya, Anda ubah-ubah learning rate-nya dan lain-lainnya. Mungkin nanti masalah waktu juga ya. Epochnya dinaikin, kemudian learning rate-nya diturunin atau dinaikin, kemudian diganti yang lainnya atau ditambah hidden layer-nya ya. Ya cost-nya apa? Cost-nya ya lebih lama gitu ya. Tapi nanti akurasinya bisa lebih tinggi. Ya, seperti itu. Ya, oke. Sebelum saya akhiri, silakan kalau ada pertanyaan bisa dipahami untuk minggu depan. Pak, mau nanya Pak. Halo? Ya, halo. Ya Pak, mau nanya Pak. Ya, silakan. Minggu depan kita presentasi yang materi ini kan Pak, yang dikasih tadi di link itu Pak. Ya, yang ini, skrip yang ini. Terus buat referensi ada videonya nggak Pak gitu Pak? Video yang mana? Yang sekarang? Enggak ya, yang pernah, misalkan Bapak pernah install ini nih gitu, maksudnya pernah jelasin ini. Pernah jelasin ini. Ada nggak ya? Tadi kata Bapak tadi waktu UAS tahun 16 kayak gini bukan Pak? Iya, kayak gini bahkan lebih susah lagi. Susah ya? Bisa aja cari yang punya 16. Itu UAS jaringan saraf tiruan. Itu banyak itu berapa? Itu 2 angka. Itu anak 16 sama 17. Yang paling ini 16 sebenarnya. Kalau 17 itu saya lupa ya. 17 saya suruh bikin video enggak ya? Banyak sih Mas. Kalau mau cari referensi yang tadi tuh. Iya. Mana dia?
Ya, masuk ke YouTube nih. UAS dengan syarat tiruan ya. Ini Mas. Kalau ini hitung manual sih ya. Ini hitung manual. Ini anak 17, ini anak KS-nya. Anda lihat tahunnya aja. Kalau dia ini Mas Ciko 17, lihat aja nih 4 nih. Erwin Hidayat. Ini bukan siapa ini. Ya, ini nih Mas Hendra nih ya. Ini juga kalau Anda lihat di sini. Itu detail sama dia. Ya, tuh 1 jam 35 menit ya. Banyak amat view-nya deh. Ya, oke, ini anak 16 ya. Ya. Oke, dia apa namanya? UAS-nya seperti ini. Ya, ini ada 2 dataset yang saya kasih ya. Jadi Ya, minggu oke. depan kayak gini Pak. Minggu depan presentasinya kayak gini tapi langsung Iya, gitu. iya betul. Minggu depan presentasi seperti ini tapi langsung. Kemudian ya sel by sel gitu ya, di running. Nggak apa-apa udah disiapin tapi belum di running kayak gitu. Jadi Kalau harus mau disiapin lihat, dulu ya Pak, biar nggak disiapin error dulu. gitu. Iya betul. Oh, oke. Siapa ini? Andre Pak. Andre ya, Mas Andre. Jadi disiapin dulu semuanya. Tapi udah dicoba dan dia running gitu ya. Kalau tadi kan saya dulu pakai Windows ya ketika ngajar kelas ini. Oke. Ya ini masih. Nah Pak, kan saya belum install library-nya ya Pak. Kalau ada kendala nanti saya tanya di grup ya Pak. Iya iya betul. Silakan nggak masalah. Ya jadi salah satu kesulitannya adalah install library-nya. Kan saya liatin kan. Saya udah liatin dia minta keras, kemudian dia minta TensorFlow kayak gitu. Ya, jadi minggu depan pakai laptop masing-masing sudah install Keras, sudah install TensorFlow kayak gitu ya. Jadi ketika presentasi sudah bisa running dan itu ambil nilai gitu ya, nilai bagian dari nilai tugas. Jadi dan itu semuanya ya, semuanya harus presentasi. Kalau misalnya di kelasnya baru 12 orang ya 6-nya nunggu dulu 6 presentasi nanti gantian gitu. Jadi minggu depan kita presentasi di kampus baru mulai jam 8 gitu ya sampai jam 10:15 lah ya seperti itu ya. Oke, stop presenting ya. Oke, itu dulu, stop recording. Kalau Anda mau lihat tadi ya, masukin aja